Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang nilai mutlak pada pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk definisinya, pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang melibatkan bentuk nilai mutlak. Ya, yang mana Anda tahu bahwa bentuk dari pertidaksamaan itu seperti ini. Ada lebih dari, kurang dari, lebih sama dengan, kurang sama dengan. Oke? Keempat ini ya. Nah, dalam penyelesaian soal pertidaksamaan nilai mutlak, nanti Anda akan menemukan beberapa bentuk daripada soal pertidaksamaan tersebut, yang mana asal usulnya itu dari sifat ataupun sifat-sifat daripada nilai pertidaksamaan nilai mutlak itu. Oke? Langsung kita masuk ke dalam bentuk bersama atau sifat daripada pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jika fx kurang dari a, maka fx lebih min a kurang dari a. Berlaku juga jika fx kurang dari a, maka fx lebih sama dengan negatif a kurang dari a. Nah, oke? Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika mutlak fx lebih dari a, maka fx kurang min a atau xx lebih a atau lebih dari a. Berlaku juga untuk fx, mutlak fx lebih sama dengan a, maka nanti fx kurang sama dengan negatif a atau fx lebih sama dengan a. Nah, atau dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan ruas kanan, boleh. Nah, untuk bentuk kedua, bentuk keduanya dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu jika mutlak fx kurang dari gx, maka fx lebih dari negatif gx dan fx kurang dari gx. Atau jika mutlak fx lebih dari gx, maka fx kurang negatif gx atau fx lebih dari gx. Oke. Nah, kita masuk ke dalam bentuk ketiga. Bentuk ketiga, jika mutlak fx kurang dari mutlak gx, maka berlaku masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Begitupun nanti jika ketemu tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka jika mutlak fx lebih dari mutlak gx, maka f kuadrat x lebih dari g kuadrat x. Oke, baik, kita masuk ke dalam contoh pertama. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, contoh pertama, Ustadz ambil satu soal aja ya. Nanti silakan Anda bisa lihat di modul yang sudah Ustadz kirim. Mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5. Oke, penjabarannya. Ini sifat yang mana kita pakai? Sifat yang pertama, tandanya kurang ya. Tandanya kurang berarti kita pakai ini. Berarti nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5. Kita pakai bentuk yang pertama. Jadinya 2x tambah 3 lebih dari negatif 5 kurang dari 5. Nah, ini kan ada 3 sebagai konstanta. Maka 3 ini kan bernilai positif ya. Nilai positif. Berarti kita akan pindahkan dia ke ruas kiri dan ke ruas kanan menjadi negatif. Negatif 5 dikurang 3, 2x tambah 3 dikurang 3 lagi, 5 kurang 3. Jadinya negatif 8, 2x, 2. Atau dibaca 2x lebih dari negatif 8 kurang dari 2. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita sama-sama bagi 2 untuk mendapatkan nilai x-nya. Berarti negatif 8 bagi 2, negatif 4, 2x bagi 2x, 2 bagi 2, 1. Dapatlah intervalnya itu x lebih dari negatif 4 kurang dari 1. Oke, sampai sini insyaallah Anda paham. Kita masuk ke dalam contoh kedua ya. Nah, contoh kedua ini bentuknya seperti bentuk yang kedua. Nih. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Mutlak 3x kurang 2
kurang dari 2x tambah 7. Nah, ini bentuknya, kita lihat lagi kembali bentuk dari sifat mutlak. Oke, ini dia. Nah, nih bentuk kedua. Mutlak fx kurang gx, maka fx lebih dari negatif gx dan fx kurang dari gx. Atau Ananda bisa gunakan pengkuadratan, boleh ya. Namun dalam penyelesaian yang terdapat pada modul ini dia menggunakan langkah yang di atas nih, yang di atas. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Karena dia tandanya kurang, berarti dia ada atau dan ya, ada dan. Mutlak 3x kurang 2 kurang dari 2x tambah 7. Nih, kasus pertama atau bentuk pertamanya 3x kurang 2 lebih dari negatif 2x tambah 7. Bentuk keduanya 3x kurang 2 kurang dari 2x tambah 7. Nah, ini tinggal kita operasikan seperti aljabar biasa. Di kelas 7 SMP Ananda semua sudah belajar aljabar. Otomatis sudah paham tentang menyatukan yang sama-sama punya variabel, yang sama-sama konstanta. Oke. 3x kurang 2. Nah, ini kan di luar kurung ada tanda negatif. Kita kalikan ke dalam. Negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali positif 7, hasilnya negatif 7. Ya, 3x yang sama dengan ruas kanan yang mana? Negatif 2x. Berarti 3x karena di tandanya positif pindah ke sini jadi karena tandanya negatif pindah ke sebelah sini jadi positif. Jadi 3x tambah 2x 5x. Nah, negatif 7 ini kan negatif 2 ya. Negatif 2 pindah ke sebelah sini jadi positif 2. Jadi negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Sehingga x-nya sama dengan negatif 5 dibagi 5 sama dengan negatif 1. Sehingga untuk yang bentuk pertama ini dapatlah batasnya x lebih dari negatif 1. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjutkan ke bentuk keduanya. 3x kurang 2 kurang dari 2x tambah 7. Kita sama-samakan yang sejenis. 3x ini kan positif pindah sini jadi negatif. 3x kurang 2x hasilnya x. Ini ada 7, ini ada positif negatif 2 pindah sini jadi positif 2. Jadi 2 tambah 7 9. Dapatlah batas kedua atau interval kedua x kurang 9. Sehingga dapat kita gabungkan intervalnya menjadi x lebih dari negatif 1 kurang dari 9. Oke, sampai sini paham ya untuk contoh kedua. Untuk contoh yang B, C itu sama. Nanti dapat Anda pelajari di rumah. Kita masuk ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan mutlak berikut dengan sifat pengkuadratan. Oke, sifat pengkuadratan itu berarti sifat ketiga. Kita cek lagi sifatnya. Nah, ini dia. Jika fx kurang dari gx, maka berlaku f kuadrat x kurang dari g kuadrat x, atau tanda pertidaksamaannya lebih, maka tandanya saja berubah. Caranya sama, dikuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya kan bentuk soalnya sama dengan bentuk soal nomor 2 ya kan? Kita lihat. Nah, sama kan? Hanya saja yang ini dia meminta menggunakan sifat pengkuadratan. Nah, makanya kita gunakan sifat pengkuadratan. Oke, perhatikan. Mutlak 2x tambah 5 kurang dari x tambah 4. Kita gunakan sifat pengkuadratan, oke? Nah, 2x tambah 5 kuadrat dalam kurungnya kurang dalam kurung x tambah 4 kuadrat. Jadi untuk perkalian kuadrat Ananda pasti sudah paham. Jadi ini nanti dikeluarin aja, jadinya seperti ini. Oke, bentar ya. 2x tambah 5. Nah, bentuk yang 2x tambah 5 itu kalau kuadrat kan otomatis seperti ini. Sama artinya dengan 2 kali 2, 2 pangkat 2 artinya kan 2 kali 2. Sama dengan ini. Nah, setelah ini kita kalikan silang. Kalikan silang Ananda pasti sudah paham bagaimana cara kali silang. Dapatlah hasilnya 4x kuadrat tambah 20x tambah 25. Nah, untuk x tambah 4 kuadrat itu sama caranya. Dapat seperti ini.
Nah, setelah itu kita cari yang sejenis yang sama-sama mempunyai variabel koefisien yang mempunyai variabel x kuadrat, yang mempunyai variabel x dan sama-sama konstanta, kita gabungkan. Sehingga dapat hasilnya 3x kuadrat tambah 12x tambah 9 kurang dari 0. Oke. Nah, ini kan masih terlalu besar nih angkanya. Bisa kita lebih sederhanakan lagi kan? Otomatis kita sama-sama bagi 3. Jadi 3x kuadrat bagi 3 hasilnya x kuadrat. 12x bagi 3 4x. 9 bagi 3 3. Nah, setelah ini kita faktorkan dia. Nah, untuk faktorkan usahakan Ananda semua sudah paham untuk pemfaktoran ya. Dapatlah faktornya itu x tambah 1 dan x tambah 3 kurang dari 0. Sehingga dapat untuk x pertamanya negatif 1 dan x keduanya negatif 3. Tentukan interval penyelesaian. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba gunakan garis bilangan. Garis bilangan ya. Ini tadi ada negatif 3 sama negatif 1. Berarti negatif 3, negatif 1. Nah, caranya bagaimana? Yang mana? Kita menentukan kalau seperti ini, kalau soal yang seperti ini kan kita bisa tuh. Nah, kalau soal yang seperti ini kan kita tinggal gabungin aja kan. Ini ada lebih sama dengan negatif 1, ini kurang 9, tinggal kita gabungin. Tapi kalau bentuk soalnya seperti yang di belakang, yang ketiga ini kan cuman ada x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 3. Jadi kita tidak tahu batasnya itu seperti apa. Makanya kita gunakan garis bilangan. Nah, caranya negatif 1 ke sebelah kanan setelah negatif 1 itu angka 0, ya kan, 0. Berarti kita uji dulu dia. Kita uji, oke? Kita uji. Angka 0 kita masukkan ke ini. X 0 tambah 1 kan 1, positif kan? 0 tambah 3 kan 3, positif juga kan? Positif kali positif hasilnya positif. Berarti di sini tandanya positif. Oke, positif ya. Maaf tulisannya agak rusak. Nah, tandanya positif. Nah, setelah itu kalau tanda sebelah sini positif, otomatis sebelah sini negatif, sebelah sini positif. Oke. Negatif, positif. Nah, itu dia. Positif, negatif, positif. Jadi kalau untuk menentukan tanda ini ambil dari sebelah kanan sini. Nah, kalau misalkan Ananda ingin membuktikan juga kalau sini ini kenapa positif, kita ambil ke sebelah kiri setelah negatif 3 itu negatif 4. Kita masukkan sini negatif 4 tambah 1 kan hasilnya negatif. Negatif 4 tambah 3 kan hasilnya negatif juga kan. Negatif kali negatif positif, makanya di sini positif. Nah, setelah itu apalagi langkah selanjutnya untuk menentukan intervalnya dari garis bilangan tersebut? Nah, langkah selanjutnya kita lihat tanda pertidaksamaan pada soal. Di sini tanda pertidaksamaannya apa? Kurang ya. Kalau kurang otomatis dia negatif. Namun kalau dia lebih berarti dia positif. Berarti yang mana? Negatif. Berarti yang di tengah. Nah, berarti batasnya itu yang di sini. Nah, jadi batasnya itu yang di sini. Nah, jadi dapat kita tulis seperti ini. X lebih dari negatif 3, namun kurang dari negatif 1. Lebih dari negatif 3 itu negatif 2 kan? Nah, berarti di antara negatif 1 sama negatif 3 itu negatif 2. Maka di sininya X lebih dari negatif 3, kurang dari negatif 1. Nah, inilah batasnya, oke? Cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini saja untuk menentukan batas intervalnya. Kita lihat soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini bentuknya sama seperti bentuk ketiga, yang mutlak fx lebih dari mutlak gx. Berarti bisa jadi f kuadrat x lebih dari g kuadrat x. Sama-sama pengkuadratan. Hanya saja kalau soal ini bentuknya masing-masing ruas itu punya mutlak, kalau yang tadi enggak. Oke, sama kita kuadratkan. Oke. Nah, Ustaz rasa nggak perlu Ustaz jelaskan lagi untuk dikali silang ini. Sampai ke sini ya, sampai pemfaktoran x tambah 5 x kurang 5. Dapat x pertamanya negatif 5, x keduanya 1. Oke. Nah,
kok ini sudah ada nilai intervalnya X kurang negatif 5, X tambah 1 gitu kan. Oke, kita gunakan lagi garis bilangan yang seperti tadi. Oke, nah kita gunakan garis bilangan untuk menentukan intervalnya. Kan tadi titiknya ada negatif 5 sama 1. Ini dia, negatif 5, 1. Oke, seperti biasa yang seperti contoh yang sebelumnya, untuk menentukan sini positif, negatif positif, kita ambil ke sebelah kanan 1. Berarti 2 ya, 2. Kita uji 2 ke dalam ini. 2 tambah 5, 7. Positif kan? 2 kurang 1, 1. Positif kan? Positif kali positif, hasilnya positif. Maka di sini positif. Positif, setelahnya negatif, di sini juga positif. Nah, bagaimana menentukan batas intervalnya? Kita lihat tanda pertidaksamaannya itu lebih dari atau besar ya. Maka kalau lebih dari, maka dia positif. Berarti ke sebelah kanan ini juga ke arah positif. Sehingga batas intervalnya X kan ke sebelah kiri nih ya. Ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri berarti batasnya X kurang dari negatif 5. Nah, ini dia. Kalau ini kan ke sebelah kanan nih, arah panahnya kan, arah garisnya sini ke kanan ya, berarti X lebih dari 1. Nah, dapatlah kita batas intervalnya. Oke, untuk contoh soal berikutnya silahkan Ananda pahami. Nanti jika ada yang tidak paham silahkan dipertanyakan.